Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amidna ala millatihi wahsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali menguatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya telah dimudahkan langkah kita, diringankan hati kita untuk hadir dalam majelis pada malam Senin ini dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk yang istiqomah. Dan juga kehadiran kita pada malam hari ini juga tidak lain dan tidak bukan dalam rangka rasa syukur atas nikmat kesehatan, kita gunakan untuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Alhamdulillah, pertemuan pada malam hari ini kita di 11 ya atau 12 Muharram ya. Kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1442. Sudah kita lewati 10 hari dan semoga di tahun 1442 ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemudahan dalam segala hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan sirah nabawiyah. Yang terakhir kita membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bisa kembali memasuki Makkah setelah beliau berdakwah dari Taif. Kita tahu 10 hari berdakwah ternyata diusir oleh orang-orang Taif, maka ketika beliau kembali menuju Makkah, beliau juga mengalami kesulitan. Karena apa? Karena orang-orang musyrikin Makkah itu juga sedang dalam posisi memburu beliau. Maka beliau tidak mudah untuk memasuki Makkah, kembali ke Makkah begitu saja. Dan kita tahu bagaimana beliau kemudian meminta Zaid bin Harisah untuk mencari siapa tokoh yang mau kemudian memberikan perlindungan, jaminan kepada Rasulullah SAW. Nah, tokoh itu tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Mut'im bin Adi yang kemudian menyetujui. Padahal dia adalah seorang musyrikin Mekah, kafir Mekah, menyetujui perlindungan kepada Rasulullah SAW dan bahkan memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan kaumnya untuk bersiap menyambut kedatangan Rasulullah SAW, masing-masing mengambil senjata, kemudian bersiap di sudut-sudut Masjidil Haram, sudut-sudut Mekah, untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW atau berjaga, memberikan perlindungan.
Maka ini adalah satu tindakan mulia yang Rasulullah SAW tidak pernah melupakannya. Jadi tidak pernah melupakan ketika itu mendapat perlindungan, jaminan. Jadi kita tahu dalam kebiasaan pada waktu itu, kalau orang sedang bermusuhan atau sedang dalam peperangan, tapi ada seseorang yang menjadi jaminan, dijamin, dilindungi, maka tidak akan ada yang berani mengganggunya. Maka demikian pula yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika akan memasuki Makkah. Tentu nyawa beliau terancam. Kemudian diberikan jaminan perlindungan oleh Mut'im bin Adi sehingga beliau bisa kembali ke Mekah dengan selamat, kembali kepada keluarganya. Nah, atas kebaikan Mut'im bin Adi ini Rasulullah SAW waqad hafidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Mut'im hadas sani faqala fi usara Badr. Ketika itu sudah jauh sejak itu ketika terjadi tawanan Badar, ya, kita belum sampai di Badar. Ketika terjadi peperangan Badar, Rasulullah SAW, kaum muslimin itu menahan banyak sesepuh Quraisy Makkah, pemimpin kafir Quraisy Makkah, kalau tidak salah jumlahnya sekitar 70-an, itu ditawan di Madinah atau ditawan oleh kaum muslimin. Nah, kita tahu dalam mekanisme peperangan pada waktu itu kalau ada tawanan ada beberapa mekanisme. Salah satunya kadang ada ditebus, ya, kadang ada pertukaran. Dan ini Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan summa kallamani fi haula'i la taraktuhum lahu." Ya. Dikatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau mengatakan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup kemudian dia berbicara kepadaku urusan tawanan ini, sungguh aku akan biarkan itu menjadi urusannya atau aku akan serahkan itu kepadanya. Terserah, kalau memang dia meminta membebaskan akan saya bebaskan. Tapi sekali lagi pada waktu itu ternyata Mut'im bin Adi sudah meninggal. Tapi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW seorang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Kebaikan orang yang sudah pernah memberikan perlindungan beliau. Diingat persis. Sehingga ketika beliau dalam posisi menguasai tawanan perang Badar, orang-orang sesepuhnya kafir Quraisy, di dalam keputusan Rasulullah SAW, beliau mengingat seandainya sekarang ini Mut'im bin Adi masih hidup, lalu melobi saya supaya membebaskan mereka, saya akan bebaskan ini. Kira-kira begitu. Padahal itu sesuatu hal yang luar biasa. Maka demikian pula ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita ini kadang-kadang terbolak-balik. Kebaikan orang lain terlupakan, kebaikan diri sendiri diingat-ingat terus. Jadi kebaikan orang lain sering kita lupakan, dengan mudah kita lupakan. Begitu orang lain itu mungkin melakukan kesalahan, kita langsung ingat-ingat tidak karuan. Maka sampai ada pepatahnya, ya. Pepatahnya apa itu? Panas setahun dihapuskan hujan sehari, ya. Kira-kira begitu. Jadi kita kadang melupakan kebaikan orang lain. Ketika ada orang tersebut melakukan satu kesalahan, mungkin kita tidak gampang memaafkan, seluruh kebaikannya langsung terlupakan, lenyap. Yang kita ingat adalah kesalahan. Dan ini sebenarnya tidak berlaku bukan untuk orang lain saja. Kadang-kadang untuk keluarga kita. Kadang-kadang antara suami kepada istri. Kadang-kadang antara orang tua kepada anak. Dan bahkan juga antara anak kepada orang tuanya. Jadi suami kepada istri atau sebaliknya,
kebaikan demi kebaikan itu dianggap biasa, rutinitas, wajar, namanya suami istri. Tapi kalau ada kesalahan sudah bertahun-tahun masih ingat saja. Ini mohon maaf, biasanya yang masih ingat kesalahan bertahun-tahun itu bapak-bapak atau ibu-ibu ini? Suami atau istri ini? Kelihatannya kesalahan sudah 5 tahun yang lalu, ibu-ibu masih ingat tanggal dan tempatnya gitu. Tanggal, waktu dan tempatnya masih ingat itu. Jadi tidak usah jauh-jauh orang lain. Kadang-kadang juga terhadap keluarga kita juga memberlakukan hal yang sama. Yaitu apa? Kebaikan-kebaikan dilupakan, begitu ada kesalahan ingat terus sepanjang hayat. Gitu. Maka yang kita bisa contoh dari bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu meminta kepadaku untuk membebaskan tawanan perang Badar, sungguh akan aku lepaskan mereka. Berarti beliau sangat-sangat mengingat kebaikan seorang yang pernah melakukan kebaikan kepadanya, yaitu memberikan perlindungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya tadi, jangan sampai kita tadi kebaikan diri sendiri diingat-ingat sepanjang hayat. Kebaikan diri sendiri diingat-ingat, kebaikan orang lain terlupakan. Kebaikan diri sendiri, kalau kata pepatah itu adalah ya, kebaikan diri sendiri kita buang. Ya, jangan kita ingat-ingat, tetapi kita yakin tentu bahwa itu semua dicatat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, akan dicatat dan akan kita dapatkan insya Allah hasilnya pada waktunya nanti, bisa di dunia dan bisa di akhirat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi kebaikan kita tidak perlu diingat-ingat, tetapi insya Allah kita yakin akan mendapatkan dari balasannya, entah itu di dunia maupun di akhirat. Nah, itu sekilas tentang bab yang kemarin kita bahas terakhir, bagaimana Rasulullah SAW kembali memasuki Makkah. Nah, berikutnya bab yang baru menceritakan tentang bagaimana kelanjutan dakwah setelah itu. Atau Syekh Safiyur Rahman Mubarakafuri ini di dalam kitab Rahiqul Mahtum menuliskan bab khusus mereview tentang dakwah Rasulullah SAW kepada kabilah-kabilah. Aradul Islam alal qabail wal afrad. Bagaimana Rasulullah SAW menawarkan, mendakwahkan Islam kepada kabilah-kabilah dan juga kepada para tokoh-tokoh. Itu terjadi setelah semenjak beliau diminta untuk berdakwah jahriyah, termasuk juga setelah beliau kembali dari Taif. Nah, ini yang kemarin kita bicarakan ya, bagaimana yang kemarin sering dibicarakan ketika peringatan tahun baru Hijriah, yaitu bagaimana peristiwa hijrah pasti sering dibahas ketika kita merayakan atau memperingati tahun baru Muharram. Maka proses setelah itu adalah proses menuju hijrah. Rasulullah SAW setelah dakwah dari Taif tidak kapok, walaupun diusir, bahkan terluka kakinya, tidak kapok. Begitu di Mekah, wa fi Dzulqa'dah sanah asyra minan nubuwah, jadi Syawal ke Taif, Dzulqa'dah tahun 10 dari kenabian, maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah liyasta'nifa aradul Islam alal qabail wal afrad wali iktirabil mausim kanan nas ya'tuna ila Makkah rijalan. Dan tepat sekali kalau bulan Dzulqa'dah yang sudah kita lewati itu bulan haji. Jadi bulan di mana orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah mereka itu berhaji pada bulan-bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Walaupun tentu dengan ritual manasik yang tidak sebagaimana dikenal hari ini. Ritual manasik versi jahiliyah.
tawafnya muter juga, sa'inya juga dari Safa dan Marwah, tetapi tidak dengan zikir lafaz sebagaimana kita hari ini, tetapi dengan bertepuk-tepuk dan bersiul-siul. Tetapi mereka berbondong-bondong pada musim haji itu ke Mekah. Ya'tuna ila Makkah rijalan. Nah, ini senantiasa fa'atahum qabilatan ya'ridu alaihimul Islam wa yad'uhum ilaihi kama kana yad'uhum mundu sanah rabi'ah minan nubuwah. Maka kembali langsung beraktivitas lagi ketika orang-orang mulai datang ke Mekah, beliau kembali mendakwai kabilah-kabilah, mendatangi tenda-tenda mereka sebagaimana sudah beliau lakukan sejak tahun keempat setelah kenabian. Jadi sejak syariatkannya dakwah jahriyah. Jadi sejak tahun keempat mulai beliau menjadi nabi, itu beliau sudah setiap kali musim haji. Nah, ini tahun 10 itu juga beliau menawarkan kembali setelah dari Taif itu. Maka banyak sekali kabilah-kabilah yang sudah beliau dakwai, dan tentu saja beliau mendapatkan banyak respon. Ada yang memberikan harapan, tetapi juga ada yang menolak mentah-mentah. Ada juga kabilah-kabilah, ada juga individu-individu. Nah, bab ini mereview, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri mereview bagaimana ada kabilah-kabilah dan respon mereka, dan bagaimana juga individu-individu yang merespon dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Banu Kalb, ya, dikatakan ya Bani Abdullah innallaha qad ahsana isma abikum. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Banu Kalb ini dengan mengatakan, wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama orang tua kalian. Falam yaqbalu minhu ma uridu alaihim. Tetapi meskipun demikian, kabilah ini tidak menjawab dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Banu Hanifah, atahum fi manazilihim fada'ahum ilallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah-rumah mereka, kemudian mendakwahkan mereka kepada Islam. Wa arada alaihi nafsahu falam yakun ahadun minal arab akbaha alaihi raddan minhum. Dikisahkan tidak ada seorang pun dari Arab yang pernah menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih buruk dari tolakan dakwah mereka, dari penolakan dakwah Banu Hanifah. Berarti ini menunjukkan lebih buruk lagi, menolaknya lebih keras lagi. Nah, ada yang disebut dengan Bani Amir, fada'ahum ilallah wa arada alaihim nafsahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Bani Amir ini, kemudian ada seseorang yang mengatakan, jadi ketika diberikan dakwah mereka mencoba bernegosiasi bahwa wallahi law anna akhadtu hadzal fata min Quraisy la akalat bihil arab ara'aita in nahnu bay'naka ala amrika summa adharakallahu ala man khalafaka ayakuna lanal amru min ba'dika. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita tahu setelah beliau tadi mulai peristiwa bagaimana wafatnya Abu Thalib sang paman dan wafatnya Ibunda Khadijah, maka beliau membutuhkan juga dakwah yang lebih kokoh, yaitu ingin mencari tempat kabilah untuk kemudian siap membela dakwah.
Jadi bukan hanya berdakwah, ketika Rasulullah SAW ke kabilah itu juga mendakwahkan mereka kepada Islam, juga menawarkan siap membela dakwah atau tidak, siap mengusung untuk membela dakwah atau tidak. Maka kita tahu ya, kemudian yang siap siapa adalah orang-orang Yasrib, sehingga kemudian disebut dengan kaum Ansor, penolong, pembela dakwah. Nah, ketika itu beliau menawarkan kepada Bani Amir untuk menjadi Ansor, untuk membela dakwahnya. Maka mereka itu mengatakan, demi Allah, seandainya kita mengambil pemuda ini atau menyetujui tawarannya, maka orang-orang Arab akan memusuhi kita. Ini resiko. Lalu mereka mencoba bertanya, bernegosiasi, melobi. Kalau bahasa kita, wani piro. Jadi wani piro, sederhananya begitu. Mereka mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad, kalau kami membaiatmu, dalam arti tadi menyetujui untuk menolong dakwahmu, membelamu, summa adharakallahu ala man khalafaka, kemudian setelah itu Allah memenangkan engkau atas orang-orang yang memusuhimu dan menentangmu, ayakuna lanal amru min ba'dika, apakah kami punya jatah kepemimpinan setelahmu nanti. Jadi ini jelas poinnya ya. Jadi bagaimana kalau kami setuju mendukungmu, setuju membelamu, kemudian Allah memenangkanmu atas orang-orang yang memusuhimu, dan setelah itu nanti setelah engkau wafat, apakah kami yang akan menggantikanmu untuk memimpin? Nah, jadi ini logikanya logika apa? Kekuasaan. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru ilallah yada'uhu haitsu yasa. Kalau urusan demikian itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan meletakkannya sebagaimana Ia kehendaki. Afatuhdafu nuhuruna lil arab dunaka fa idza adharakallahu kana al-amru li ghairina la hajah lana bi amrika fa abau alaihi. Setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW bahwa beliau mengatakan kalau soal itu, yaitu bagaimana kepemimpinan setelahku, itu urusan Allah. Nanti Allah akan mengatur sebagaimana Ia kehendaki. Maka mereka kemudian tidak setuju. Bagaimana mungkin kami menjulurkan leher-leher kami kepada orang-orang Arab untuk membelamu, kemudian ketika Allah memenangkanmu, maka kemudian urusan ini, kepemimpinan, jabatan, kekuasaan ini untuk selain kami. La hajah lana bi amrika, kami tidak butuh ikut-ikutan kalau begitu. Fa'abau alaihi, maka mereka kemudian menghindar atau mereka mengabaikan dan tidak menerima dakwah itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dari dulu sudah ada ya kecenderungan orang ketika diajak untuk berdakwah, diajak untuk bersemangat dalam Islam, yang dilihat adalah sisi lain. Apa itu? Kekuasaan, wanipiro. Jadi boleh saya akan siap menolongmu, tapi nanti kalau benar menang kami yang harus menggantikan. Nah, ini berarti kalau bahasa kita, ya dia tidak benar-benar sungguh-sungguh ingin ikhlas di dalam berislam, ikhlas dalam membela dakwah. Ada kepentingan, dan kepentingan itu adalah kekuasaan. Jadi demikian pula banyak hal yang perlu kita renungkan. Jadi kadang-kadang orang bersemangat di dalam berdakwah, bersemangat dalam berislam, harus senantiasa meluruskan niatnya supaya ikhlas. Jangan sampai bersemangat dalam berislam, ternyata yang diincar adalah tadi popularitas. Yang diincar adalah bagaimana orang kemudian bisa tertarik kepada dia. Atau naudzubillah, yang diincar adalah harta misalnya. Tapi ini nggak usah, contohnya nggak usah tinggi-tinggi Pak, ya. Contohnya nggak usah kekuasaan. Kadang-kadang ada orang, ya,
yang ketika mau pendekatan untuk meminang seorang muslimah, ya, kan juga dia kadang-kadang harus kelihatan bersemangat keislamannya itu supaya diterima oleh calon mertuanya itu. Itu kan sederhana sebenarnya. Ada orang berkepentingan, mungkin biasanya dia jarang ya sholat berjamaah, dia jarang kemudian tilawah, atau dia jarang berpuasa sunnah. Tapi kalau kemudian ada target di hadapan, misalnya calon mertua gitu, maka kalau tidak ikhlas, dia bisa juga tampil islami untuk menarik hati calon mertuanya. Jadi semangat berislamnya, semangat berdakwahnya ternyata untuk tujuan tertentu. Hati-hati ya para santriwati, nanti ada jomblo-jomblo yang percintraan itu kan, ketika menghadap ke calon mertua, waduh, ketika disuguhi mau minum apa, wah maaf sedang puasa gitu. Puasa apa? Puasa Asyura. Padahal sudah kelewat puasa Asyuranya misalnya gitu. Jadi tidak perlu contoh tinggi-tinggi bagaimana orang menginginkan kekuasaan dengan pura-pura semangat berdakwah Islam. Terkadang dalam kehidupan pun kita mengalami hal itu. Sehingga yang terpenting justru adalah kita merenung, mengikhlaskan diri kita dalam kita bersemangat dalam berislam, dalam kita bersemangat di dalam berdakwah, dalam kita bersemangat dalam ibadah, kita tujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dalam pandangan manusia, apalagi tadi dalam konteks mencari tahta atau mencari jabatan kekuasaan. Maka ini adalah hal-hal yang harus kita renungkan dalam diri kita pribadi. Nah, kemudian begitu pula ada al-mu'minun min ghairi ahli Makkah. Kalau tadi adalah bagaimana Rasulullah SAW menawarkan kepada kabilah-kabilah. Nah, ada juga Rasulullah SAW menawarkan kepada individu-individu, tokoh-tokoh. Ada namanya Suwaid bin Samit, kana syairan labiban min sukani Yasrib. Dia adalah seorang penyair yang sangat cerdas dari penduduk Yasrib atau Madinah. Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu yang namanya penyair itu mempunyai apa? Mempunyai popularitas sekaligus tingkat kehormatan yang luar biasa di antara orang-orang Arab. Ya, bahkan yang namanya penyair itu mereka dibutuhkan dalam setiap peperangan. Jadi kalau peperangan itu para penyair disiapkan untuk apa? Untuk memotivasi para prajurit. Jadi kalau hari ini para penyair itu influencer ya. Jadi orang-orang yang populer dan dia bisa mempengaruhi masyarakat. Dia bisa mempengaruhi, followernya banyak dia. Karena apa? Karena ucapan-ucapannya disimak ya, ditunggu-tunggu. Kalau anak-anak sekarang nunggu update status ya kan, dari yang di follow-nya, ini penyair ini syair-syairnya ditunggu-tunggu. Bahkan yusammihi qaumuhu al-kamil. Kaumnya Suwaid bin Samit ini sampai memberikan julukan kepada dia sebagai al-kamil, orang yang sempurna. Kenapa? Li jilidihi wa sya'rihi wa syarafihi wa nasabihi. Jadi karena syairnya, juga karena kemuliaannya, dan juga karena nasabnya. Jadi orang yang sempurna dia. Sudah populer, syairnya terkenal, nasabnya juga bagus, ya, kemuliaannya juga kuat. Kemudian ja'a Makkah hajan au mu'tamiran, datang ke Mekah untuk berhaji atau umrah. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ya, juga beliau tahu, oh ini orang yang sangat potensial untuk didakwahi. Dia adalah orang yang cerdas, dia juga orang yang dikenal kaumnya, orang yang bijak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendakwahi beliau untuk masuk Islam. Kemudian dia juga mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'alla alladhi ma'aka mislul ladhi ma'i. Jadi ketika didakwahi Rasulullah, beliau meminta contoh kepada Rasulullah, apa yang engkau miliki. Bisa jadi yang engkau miliki itu sama dengan yang aku miliki. Jadi bisa jadi itu satu syair juga. Mari kita coba lihat dong, apa yang engkau miliki, apa sih yang engkau bawa, apa sih yang tadi engkau dakwahkan, ya. Maka kemudian dikatakan wa mal ladzi ma'aka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang engkau bawa, apa yang engkau miliki? Qala hikmatul Luqman. Aku mempunyai kisah tentang hikmah Luqman, ya, Luqman Al-Hakim, dimiliki. Kemudian a'ridha alayya fa'aradoha. Oke, tunjukkan kepadaku. Maka kemudian Suwaid bin Samit ini kemudian menyampaikan syairnya tentang hikmah Luqman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Suwaid bin Samit ini menyampaikan syairnya tentu yang indah, yang baik tentang kisah Luqman Al-Hakim, maka beliau mengomentari, inna hadza lakalamun hasan walladzi ma'i afdal min hadza Qur'an anzalahullahu ta'ala alayya huwa hudan wa nur. Sungguh wahai Suwaid bin Samit, yang kau ucapkan itu ucapan yang bagus, yang menarik, yang baik. Tetapi yang aku bawa itu lebih afdal, lebih baik dari hal tersebut, karena dia adalah Quran yang Allah turunkan kepadaku, dan dia adalah petunjuk dan cahaya. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran wa da'ahu ilal Islam fa aslama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, membacakan kepadanya Al-Quran dan mendakwahkan Islam, dan dia menerimanya dengan mengatakan, hada laqaulu hasan, sungguh ini adalah ucapan yang baik. Nah, ini uslub dakwah yang luar biasa yang beliau contohkan kepada kita. Artinya apa? Di dalam berdakwah beliau tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan apa yang beliau tawarkan, tetapi beliau bersabar menyimak dan mendengarkan terlebih dahulu. Bahkan mengatakan, dan apa yang engkau miliki, kisah tentang Luqman Al-Hakim, silahkan sampaikan dulu. Baru setelah itu dikatakan, dipuji juga. Itu adalah ucapan yang baik, suatu hal yang baik. Tetapi yang aku bawa ini adalah Quran yang lebih baik karena dia adalah kalamullah. Kemudian disampaikan ayat Al-Quran, dan ternyata benar penyair cerdas ini kemudian menerima dengan lapang dada dan masuk Islam, menerima dakwah itu. Itu ceritanya akan berbeda, Pak, kalau Rasulullah SAW sejak awal tidak memberi kesempatan kepada Suwaid As-Samit ini. Kalau sejak awal mengatakan, syairmu itu nggak ada gunanya, itu buatan manusia. Wah, syairmu rak cetol. Kalau sejak awal begitu, kira-kira dakwahnya diterima nggak, Pak? Sejak awal tidak ada penghargaan gitu. Udahlah, nggak usah dengerin syairmu, itu udah biasa, kuno misalnya, jadul itu. Ini yang saya bawa lebih baik, ini yang saya bawa lebih bagus, ini dari Allah. Jadi sama-sama mendakwahkan, ternyata beliau punya uslub yang luar biasa. Diberikan penghargaan, bahkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan syairnya terlebih dahulu. Dan setelah itu dipuji, baru kemudian giliran Rasulullah SAW beliau menyampaikan dakwahnya. Jadi Bapak Ibu, ternyata sama-sama berdakwah itu strateginya bisa beda, hasilnya bisa berbeda. Coba kalau kita berdakwah dengan merasa menggurui dulu, Pak, ya, merasa mengajari dulu, Pak. Apalagi dengan menjelek-jelekan syairnya dulu. Wah, yang kau punya itu jelek itu, ya,
nggak jelas itu. Ini yang saya miliki lebih baik. Tentu hasil dakwahnya akan berbeda.